Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terkait analisis halayak atau audiens. Video ini kelompok kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu dosen Rahaji Dini Riani, SEME, dan Ibu Dahlia Rineva, SSMPD. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya. Ada Kang Hadian Fadila dengan NPM 1950-210, dan Teh Wiwin Lutfiah dengan NPM 2150-204, dan saya sendiri dengan NPM 2150-217. Untuk mempersingkat waktu penyampaian materi, yang pertama akan disampaikan oleh Kang Hadian. Ya baik, makasih Teh. Mungkin lanjut aja masuk ke pengertian halayak. Nah, untuk halayak atau audiens adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap sesuatu kegemaran atau persediaan tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan menghendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. Terus secara harfiah, audiens disebut juga dengan halayak. Halayak adalah sekumpulan individu yang memiliki perhubungan dengan dunia masa baik media, media massa dan cetak atau majalah, harian umum, jurnal, elektronik dan elektronik, televisi, radio, film dan sebagainya. Lanjut Teh, slide berikutnya. Nah, itu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu seperti apa sih? Misal, untuk audiensnya itu, halayaknya itu, misalkan jenis kelaminnya itu cowok atau cewek atau pria atau wanita. Terus yang kedua ada usia. Nah, usia itu seperti apa sih? Misalkan untuk audiensi yang adanya tuh sebagian besar masih sekumpulan remaja atau masih orang dewasa ataupun orang-orang yang sudah tua. Nah, terus yang ketiga ada populasi. Nah, untuk populasi sendiri itu misalkan seperti masih mahasiswa atau misalkan para dosen segala macam. Nah, untuk lokasi juga, untuk lokasi ini misalkan seperti orang-orang yang untuk audiens itu orang-orang yang sedang berada di desa atau orang-orang yang sedang berada di kota. Nah, untuk tingkat pendidikannya, untuk tingkat pendidikan juga sama seperti populasi juga, dia eh, dia jadi seperti kayak mahasiswa atau misalkan anak-anak remaja SMA seperti itu. Nah, untuk bahasa, yang keenam itu ada bahasa. Untuk bahasa itu seperti apa sih? Untuk bahasa itu apakah audiensnya atau halayaknya itu bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa asing? Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, untuk aspek yang ketujuh itu ada aspek agama. Misalkan kayak audiensinya itu rata-rata agama Islam ataupun agama yang lainnya. Terus untuk yang kedelapan itu ada pekerjaan. Nah, misalkan untuk audiens atau halayaknya itu pekerjaannya apa? Misalkan rata-rata audiensnya itu masih udah bekerja ataupun misalkan belum bekerja. Nah, untuk ideologinya juga itu tuh seperti misalkan seperti audiensnya itu seperti dia anggota 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 politik atau anggota partai atau misalkan himpunan segala macam. Nah, untuk yang ke-10 itu ada pemilihan media. Nah, pemilihan media itu seperti misalkan ini medianya itu di TV ataupun misalkan di radio atau sebagainya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Hadian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Sipana Juliana, yaitu tentang karakteristik halayak. Menurut Ray A, mengidentifikasikan halayak menjadi 7 dan memiliki karakteristik peranan tertentu dalam komunikasi. Yang pertama, ada halayak sebagai mediator. Halayak menjadi mediator karena melakukan seleksi.
Misalnya, halayak akan memberikan perhatiannya pada berita-berita yang menguntungkan dirinya. Yang kedua, halayak yang memiliki perasaan suka dan tidak suka. Perasaan audien yang mempengaruhi dalam hal cara dia memberikan reaksi pesan komunikasi. Yang ketiga, hal lagi perbedaan dalam preferensi mereka untuk tiap jenis informasi yang diterimanya. Next. Next. Yang keempat, ada halayak sebagai anggota kelompok. Setiap orang adalah anggota suatu kelompok atau grup. Kelompok ini ada yang menjadi preference group. Yang kelima, halayak sebagai penahan ego mereka. Menahan ego adalah mekanisme yang terdapat pada individu seperti penolakan, artinya tidak semua halayak yang datang siap menerima materi dari public speaker. Otomatis halayak jenis ini harus menahan ego mereka agar tetap memperhatikan public speaker. Yang keenam, halayak menyenangkan pihak lain. Halayak mempunyai ciri untuk menyenangkan orang lain dengan cara bersikap setuju dengan apa yang mereka katakan. Yang ketujuh, halayak sebagai problem solver atau orang yang ikut membantu dalam menyelesaikan masalah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Bibin. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi terkait bahasa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bahasa. Jadi, bahasa itu bukan terkait hanya kalimat yang diucapkan oleh public speaker kepada halayak, tapi menyangkut 4 hal lainnya. Yang pertama ada gestur atau sikap tubuh, di mana public speaker harus bisa menempatkan posisi yang tepat ataupun gerakan yang tepat ketika si public speaker berbicara. Yang kedua ada eye contact atau pandangan mata, di mana public speaker juga harus seolah-olah bisa berbicara kepada halayak dari mata ke mata. Dan yang ketiga ada ekspresi wajah, di mana aspek ini termasuk bahasa karena penting seolah menunjukkan bahwa si public speaker ini memiliki kesiapan ketika mereka berbicara. Contohnya kalau memang jika perlu senyum harus tersenyum, tapi dengan catatan harus tulus karena ekspresi wajah yang dibuat-buat itu akan terlihat berbeda dengan yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada pemilihan bahasa yang tepat, di mana seorang public speaker ini harus mampu menempatkan tipe kalimat apa yang harus diucapkan, harus bersifat formal atau tidak bahasanya, baku atau tidak, santai atau tidak, itu disesuaikan dengan siapa yang hadir atau siapa yang menjadi halayak. Kalau halayaknya seusia kita atau masih muda, mungkin oke-oke aja untuk pakai bahasa santai. Tapi kalau misalkan kita menjadi public speaker di depan halayak yang sifatnya lebih formal, itu bahasa yang digunakan juga harus formal. Oke, selanjutnya ini ada tentang konten. Konten ini termasuk sesuatu yang menjadi daya tarik atau pusatnya ketika si public speaker berbicara. Nah, dibagi dua lagi. Yang pertama ada pemilihan materi, dan yang kedua ada tata busana. Jadi pemilihan materi ini maksudnya apa? Pemilihan materi itu sesuatu atau pesan yang harus disampaikan kepada halayak harus sesuai atau relate dengan halayaknya gitu. Kalau kita datang jadi public speaker dan halayak kita adalah orang muda gitu, materi yang disampaikan juga harus sesuai, tidak terlalu berat arah pembicaraannya, dan lebih masuk ke pemikiran si halayak. Yang kedua ada tata busana, di mana tata busana ini mempengaruhi ketertarikan halayak untuk menyimak. Selanjutnya ada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini adalah keadaan di mana si public speaker harus bisa mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika dia berbicara di depan orang.
Yang pertama, ada memikirkan perasaan halayak terhadap topik yang dibahas. Ini berhubungan sama materi, di mana kalau kita mau milih materi itu, kita harus sesuaikan apakah topik yang dibahas kita ini tidak terlalu sensitif bagi keseluruhan halayak atau tidak. Yang kedua, ada analisis terhadap banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika acara berlangsung. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama ada audiens yang tidak memperhatikan penyampaian public speaker. Yang kedua ada ketika penyampaian materi audiens tidak berhenti untuk berbicara. Mungkin cara mengatasi situasi dan kondisi jika terjadi seperti ini, seorang public speaker harus bisa mengatasinya dengan cara uh, memberitahu kepada halayak untuk tetap tenang ataupun tetap tidak mengganggu kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir ada analisis situasi atau kondisi yang berbentuk fisik, contohnya seperti lokasi, waktu, kapasitas tempat duduk, pencahayaan, dan suara speaker, dan banyak hal lainnya yang menunjang kegiatan berlangsung. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita sebelum jadi public speaker, kita harus prepare dulu bagaimana keadaan ketika nanti kita tampil gitu. Karena hal-hal fisik pun yang kita lihat itu sangat berpengaruh ketika kita akan menyampaikan materi. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih, Teh Wiwin. Baik, penyampaian materi yang sudah kelompok kami sampaikan selesai. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang dimengerti dalam penyampaian materi oleh saya ataupun rekan saya. Mohon maaf, sinyalnya kurang stabil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.